Puncaknya terjadi pada sebuah acara syukuran keluarga yang diadakan orang tua Aris untuk merayakan calon pewaris mereka. Di tengah kerumunan kerabat dan rekan bisnis, Nadia berdiri dengan bangga di samping Aris, mengenakan kalung liontin N yang pernah ditemukan. Bagaimana ini semua terjadi? Maka kita kembali ke awal ceritanya. Malam perayaan ulang tahun pernikahan ke-10 itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Maya. Di ruang makan yang luas dengan dekorasi minimalis namun elegan, ia telah menyiapkan segala detail secara sempurna. Taplak meja berbahan linen premium, rangkaian bunga mawar putih yang masih segar, hingga piring porselen terbaik telah ditata sedemikian rupa. Namun, keheningan di rumah itu terasa mencekam seiring detik jam dinding yang terus berdentang, melewati waktu yang dijanjikan Aris untuk pulang. Ketika pintu depan akhirnya terbuka pada pukul 9 malam, Aris melangkah masuk dengan sisa-sisa wibawa seorang eksekutif yang tampak lelah. Pria itu memberikan senyum yang terasa dipaksakan, sebuah ekspresi yang belakangan ini sering Maya lihat namun selalu ia tepis dengan pikiran positif. Aris memberikan pelukan singkat dan kecupan di kening yang terasa dingin, seolah-olah itu hanyalah sebuah kewajiban administratif yang harus ia selesaikan sebelum mengakhiri hari. Mereka pun duduk berhadapan di meja makan. Maya memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya di bawah cahaya lampu gantung yang remang. Aris tampak sangat gelisah. Alih-alih menikmati hidangan steak yang dimasak Maya dengan teliti, pria itu terus-menerus membolak-balik potongan daging di piringnya tanpa benar-benar memakannya. Fokusnya terbagi sepenuhnya pada ponsel yang ia letakkan di samping piring dalam posisi layar menghadap ke bawah. Setiap kali ada getaran kecil dari perangkat itu, bahu Aris tampak menegang, dan ia dengan cepat menyentuh layarnya hanya untuk mematikan notifikasi. Maya mencoba membuka percakapan, mencoba mencairkan suasana yang kaku itu dengan menanyakan perkembangan di kantor. Ia secara spesifik menyebut nama Nadia, sekretaris baru yang belakangan ini sering disebut Aris dalam percakapan telepon larut malam. Mendengar nama itu, Aris sempat terhenti sejenak. Ia memberikan penjelasan panjang lebar namun terdengar seperti sebuah naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Aris menjelaskan betapa merepotkannya melatih karyawan baru dan bagaimana Nadia sering melakukan kesalahan konyol yang menuntut perhatiannya lebih banyak. Namun, bagi Maya, cara Aris membicarakan Nadia justru menunjukkan tingkat keakraban yang tidak biasa. Puncak kegelisahan Aris terjadi ketika sebuah panggilan masuk secara beruntun. Aris langsung mematikan ponselnya dengan gerakan kasar dan berpamitan untuk membasuh muka ke kamar mandi. Kepergian suaminya meninggalkan keheningan yang lebih berat di ruang makan tersebut. Di sanalah, Maya melihat jas Aris yang disampirkan di sandaran kursi kayu jati. Seperti ada dorongan insting yang tak tertahankan, Maya mendekati jas tersebut. Aroma itu langsung menyerang indera penciumannya. Itu bukan wangi kayu cendana atau jeruk nipis dari parfum mahal yang biasa ia belikan untuk Aris. Itu adalah aroma bunga lili yang sangat manis, jenis parfum wanita yang meninggalkan jejak kuat dan menyesakan. Maya merasa jantungnya berdegup lebih kencang saat jemarinya menyentuh saku jas dan menemukan sebuah kertas kecil yang menyembul. Kertas itu adalah struk pembelian dari sebuah butik perhiasan mewah tertanggal 2 hari yang lalu. Di sana tertera jelas sebuah item, kalung emas putih dengan liontin huruf N. Maya mematung di tengah ruangan yang sunyi itu. Ia menatap inisial tersebut dengan mata yang mulai memanas. Huruf itu adalah penegasan dari segala kecurigaannya selama ini. Nama, Nadia, tiba-tiba terasa seperti duri yang menusuk kesadarannya. Saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, Maya segera memasukkan kembali struk itu dengan tangan gemetar.
Ia kembali duduk dan berpura-pura sedang menyeka sudut bibirnya dengan serbet. Ketika Aris kembali, ia tidak menyadari bahwa istrinya baru saja menemukan serpihan pertama dari kehancuran rumah tangga mereka. Aris hanya mengeluh tentang sakit kepala yang tiba-tiba menyerang dan meminta izin untuk tidur lebih awal. Malam itu, di bawah selimut yang sama, ada jarak ribuan kilometer yang memisahkan mereka. Maya berbaring memunggungi Aris, menatap kegelapan di luar jendela. Ia melihat suaminya diam-diam bangun dan melangkah menuju balkon dengan ponsel di tangan, memastikan suaranya tidak terdengar. Dari balik pantulan kaca jendela, Maya bisa melihat wajah Aris yang tampak penuh tekanan sekaligus penuh gairah saat berbicara dengan seseorang di ujung telepon. Di detik itulah, Maya menyadari bahwa 10 tahun pernikahannya kini hanyalah sebuah bangunan indah yang fondasinya telah lama habis dimakan rayap. Pagi harinya, suasana di rumah itu terasa jauh lebih dingin meski matahari bersinar terik. Maya sengaja bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan ketenangan yang dipaksakan. Ia memperhatikan Aris yang bersiap berangkat kantor dengan ketelitian yang tidak biasa. Suaminya itu bercermin lebih lama, merapikan rambutnya berkali-kali, dan menyemprotkan parfum yang selama ini menjadi ciri khasnya, seolah-olah aroma lili semalam hanyalah sebuah kecelakaan yang ingin ia hapus jejaknya. Tanpa banyak bicara, Aris pergi meninggalkan kecupan rutin di pipi Maya, sebuah ritual yang kini terasa seperti sandiwara memuakan di mata Maya. Beberapa jam setelah Aris berangkat, bel rumah berbunyi. Maya yang sedang merapikan rak buku di ruang tengah merasa heran, karena ia tidak sedang menunggu kiriman barang atau tamu. Saat pintu dibuka, ia mendapati seorang wanita muda berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun kantor yang pas di badan, tampak sangat modis dengan rambut yang tertata sempurna. Aroma bunga lili yang manis langsung menyergap indera penciuman Maya, aroma yang sama persis dengan yang tertinggal di jas Aris semalam. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Nadia, sekretaris Aris. Ia datang dengan dalih mengantarkan map dokumen penting milik Aris yang tertinggal di mobil saat mereka berangkat ke kantor bersama pagi tadi. Penjelasan itu adalah sebuah tamparan bagi Maya, karena Aris tadi pamit berangkat sendirian. Nadia berbicara dengan nada bicara yang sangat sopan, namun matanya terus bergerak lincah mengamati setiap sudut rumah Maya, seolah-olah ia sedang menginspeksi calon miliknya di masa depan. Maya mempersilakan Nadia masuk ke ruang tamu untuk menunggu sebentar sementara ia mengambilkan air minum. Dari arah dapur, Maya bisa melihat melalui celah pintu bagaimana Nadia bersikap di ruang tamunya. Wanita muda itu tidak duduk dengan tenang. Ia justru berdiri dan menyentuh foto pernikahan Maya dan Aris yang terpajang di atas meja konsol. Nadia mengusap wajah Aris di foto itu dengan ibu jarinya, sebuah gerakan yang sangat intim dan penuh kepemilikan. Maya merasa darahnya mendidih, namun ia menarik napas dalam-dalam, menjaga agar topeng ketenangannya tidak pecah. Saat Maya kembali membawa segelas air, Nadia tersenyum manis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Mereka terlibat dalam percakapan basa-basi yang penuh dengan tegangan bawah tanah. Nadia dengan sengaja menceritakan betapa sibuknya Aris di kantor, dan bagaimana pria itu sering mengeluh tentang kebosanan dalam rutinitas hidupnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadia terasa seperti belati yang dirancang untuk menyayat hati Maya secara perlahan. Nadia bahkan secara halus menyinggung bahwa seorang pria sukses seperti Aris membutuhkan pendamping yang bisa memahami gairah kerjanya, sebuah sindiran telak bagi Maya yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Sebelum berpamitan, Nadia sengaja meninggalkan tas kerjanya terbuka sedikit di atas sofa. Saat ia beranjak untuk mengambil map dokumen dari tangan Maya, sebuah benda terjatuh dari tas kecilnya yang diletakkan di samping tas kerja Aris yang tertinggal semalam. Benda itu adalah sebuah kotak kecil berisi suplemen kehamilan. Nadia tampak terkejut yang dibuat-buat, segera memungut kotak itu dengan wajah yang merona merah, lalu meminta maaf dengan nada bicara yang gemetar. Ia berbisik bahwa belakangan ini ia sering merasa mual dan pusing karena kondisi fisiknya yang sedang lemah. Setelah Nadia pergi,
Keheningan rumah itu terasa jauh lebih menyesakan daripada sebelumnya. Maya berdiri di balik pintu, memandangi mobil Nadia yang perlahan menjauh dari halaman rumahnya. Ia kemudian melangkah menuju ruang tamu dan menemukan sebuah benda lain yang tertinggal di bawah sela sofa, tepat di tempat Nadia duduk tadi. Sebuah alat tes kehamilan dengan 2 garis merah yang sangat jelas. Maya menggenggam alat itu hingga jemarinya memutih. Ia menyadari bahwa kedatangan Nadia hari itu bukanlah sebuah ketidaksengajaan untuk mengantar dokumen, melainkan sebuah deklarasi perang. Nadia sengaja menunjukkan keberadaannya dan benih yang sedang ia kandung untuk mendesak Maya keluar dari hidup Aris. Di tengah ruang tamu yang sunyi itu, Maya jatuh terduduk di lantai, mendekap dadanya yang terasa sesak, menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai dan rumah tangganya kini berada di ambang kehancuran total. Sore itu, Maya bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tidak menangis ataupun berteriak. Sebaliknya, ia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk menyiapkan makan malam yang paling istimewa, seolah-olah sedang merayakan sesuatu yang besar. Ia menata meja makan dengan taplak putih bersih, menyalakan lilin-lilin aromaterapi, dan memasak makanan kesukaan Aris. Namun, di tengah meja itu, di bawah tudung saji yang tertutup rapat, ia tidak meletakkan hidangan utama. Ia meletakkan alat tes kehamilan dan struk kalung yang ia temukan. Aris pulang lebih lambat dari biasanya, tampak sangat lelah dan terbebani. Ia terkejut melihat suasana ruang makan yang begitu formal. Maya menyambutnya dengan senyuman yang sangat datar, sebuah senyuman yang tidak pernah mencapai matanya. Ia mempersilakan Aris duduk dan menuangkan air ke gelas suaminya dengan tangan yang sangat stabil. Aris sempat berkomentar tentang betapa harumnya masakan malam itu, mencoba mencairkan kecanggangan yang ia rasakan menyelimuti ruangan. Maya tidak banyak bicara. Ia hanya memperhatikan setiap gerak-gerik Aris yang mulai menyantap hidangan pembuka dengan lahap. Aris sempat menceritakan tentang harinya yang melelahkan, tentang tekanan di kantor, dan betapa ia beruntung memiliki istri yang sabar seperti Maya. Mendengar pujian itu, Maya hanya memiringkan kepalanya sedikit, menatap Aris dengan tatapan yang seolah-olah sedang membedah isi kepala pria itu. Ia menunggu saat yang tepat, saat di mana Aris merasa paling nyaman dan aman. Ketika tiba waktunya untuk hidangan utama, Maya berdiri. Ia tidak mengambil piring dari dapur, melainkan menunjuk ke arah tudung saji di tengah meja. Ia meminta Aris untuk membukanya sendiri sebagai kejutan khusus. Aris, dengan rasa penasaran yang polos, menarik napas panjang dan mengangkat tudung saji perak itu. Seketika, gerakan tangannya membeku. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena hangatnya suasana langsung berubah pucat pasi, seperti darah telah tersedot habis dari tubuhnya. Di atas piring porselen putih itu, benda plastik kecil dengan 2 garis merah dan kertas struk perhiasan tersebut tampak begitu mencolok di bawah cahaya lilin. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa begitu berat, seolah-olah oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Aris menatap benda-benda itu tanpa berkedip. Mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ia mencoba memandang Maya, mencari celah untuk memberikan pembelaan atau sekadar kebohongan baru. Namun ia hanya menemukan dinding es di mata istrinya. Maya akhirnya memecah keheningan dengan suara yang sangat rendah namun tajam. Ia bertanya sejak kapan Aris membagi hidupnya, rumahnya, dan tubuhnya dengan wanita lain. Ia tidak meminta penjelasan tentang siapa Nadia, karena ia sudah tahu jawabannya. Ia hanya menuntut kejujuran tentang sejauh mana pengkhianatan ini telah berjalan. Aris mulai terbata-bata, mencoba menyangkal bahwa alat tes itu milik Nadia. Namun Maya segera memotongnya dengan menyebutkan kunjungan Nadia ke rumah mereka pagi tadi. Sudut ruangan itu terasa semakin menyempit bagi Aris. Ia akhirnya jatuh terduduk kembali di kursinya, menyembunyikan wajah di kedua telapak tangannya. Suara tangis kecil yang penuh penyesalan, atau mungkin ketakutan, mulai terdengar dari balik jemarinya. Aris mengaku bahwa ia merasa terjebak, bahwa hubungan itu awalnya hanya pelarian dari kejenuhan.
Namun semuanya berubah menjadi luar kendali ketika Nadia mengatakan bahwa dia hamil. Aris mengaku bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa karena di satu sisi ia mencintai Maya. Namun di sisi lain ia tidak bisa membuang darah dagingnya sendiri. Malam itu, makan malam romantis tersebut berakhir menjadi sebuah pemakaman bagi kepercayaan yang telah dibangun selama 1 dekade. Maya berdiri dari kursi, tidak menyentuh makanannya sedikit pun. Ia menatap Aris yang masih bersimpuh dalam rasa bersalahnya, lalu mengatakan bahwa mulai detik ini, rumah itu bukan lagi tempat yang aman bagi Aris. Namun, sebelum Maya melangkah pergi, Aris menjatuhkan sebuah pengakuan terakhir yang membuat Maya benar-benar hancur. Aris telah menjanjikan Nadia sebuah pernikahan karena tuntutan dari orang tua Aris yang sangat menginginkan seorang cucu. Pagi setelah pengakuan itu, rumah yang biasanya tenang berubah menjadi medan perang yang dingin. Kabar mengenai kehamilan Nadia menyebar lebih cepat dari yang Maya bayangkan. Tanpa menunggu waktu lama, kedua orang tua Aris datang berkunjung. Namun, kedatangan mereka bukan untuk menenangkan Maya atau menghakimi kesalahan putra mereka. Ibunda Aris masuk ke dalam rumah dengan wajah yang sulit diartikan, sementara ayahnya hanya duduk diam di ruang tamu, menghindari kontak mata dengan Maya. Di ruang tengah, konfrontasi keluarga itu pecah. Maya berharap mendapatkan pembelaan, namun ia justru dihadapkan pada kenyataan pahit mengenai posisinya di mata keluarga besar Aris. Ibu mertuanya mulai berbicara tentang garis keturunan dan masa depan keluarga. Dengan nada yang seolah-olah berempati namun sebenarnya menghujam, sang ibu mertua menyinggung fakta bahwa selama 10 tahun pernikahan, Maya belum juga memberikan mereka seorang cucu. Baginya, janin yang ada di rahim Nadia adalah sebuah keajaiban yang tidak boleh disia-siakan, terlepas dari bagaimana cara janin itu terbentuk. Aris hanya tertunduk lesu di antara ibu dan istrinya, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela Maya. Ia membiarkan ibunya menyudutkan Maya dengan argumen bahwa seorang pria sukses membutuhkan pewaris, dan Nadia telah memberikan apa yang tidak bisa Maya berikan. Maya merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai keluarga, namun kini justru merayakan pengkhianatan di depan matanya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pintu depan kembali terbuka. Kali ini, Nadia datang dengan penampilan yang sengaja dibuat layu dan rapuh. Ia datang dengan air mata yang berlinang, segera menghampiri ibu mertua Maya dan berlutut di kakinya. Nadia memohon maaf atas kekacauan yang terjadi, namun ia juga dengan licin menceritakan betapa ia merasa lemah karena kandungannya yang sering bermasalah. Drama itu segera memicu naluri perlindungan dari ibu Aris. Di depan mata Maya, ibu mertuanya merangkul Nadia dan menuntunnya duduk di sofa yang biasanya menjadi tempat favorit Maya. Maya hanya bisa menatap pemandangan itu dengan perasaan mual. Ia melihat bagaimana Aris perlahan mendekat ke arah Nadia, memberikan perhatian kecil seperti membantunya minum, tepat di hadapan Maya yang masih berdiri mematung. Keluarga Aris mulai mendiskusikan rencana untuk masa depan, tentang di mana Nadia akan tinggal dan bagaimana status bayi itu nantinya. Seolah-olah Maya sudah tidak ada lagi di ruangan tersebut. Mereka membicarakan solusi yang menempatkan Maya pada posisi yang sangat rendah, memintanya untuk menerima keberadaan Nadia demi bayi itu. Sore itu, Maya menyadari bahwa ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tetapi juga oleh seluruh ekosistem keluarga yang selama ini ia jaga nama baiknya. Di saat Aris dan keluarganya sibuk mengerumuni Nadia di ruang tamu, Maya perlahan berjalan menuju kamar tidurnya. Ia menutup pintu rapat-rapat dan mulai menyadari bahwa ia sedang bertarung sendirian. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah tekad baru mulai muncul. Maya tidak lagi berniat memohon cinta atau keadilan dari orang-orang yang telah menganggapnya tidak berguna. Ia mulai membuka laptopnya, mencari berkas-berkas keuangan yang selama ini ia kelola untuk Aris, dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan aliran dana kantor suaminya dalam 1 tahun terakhir. Hari-hari berikutnya adalah babak paling sunyi sekaligus paling sibuk bagi Maya.
Di saat Aris sibuk mencarikan apartemen mewah untuk Nadia menggunakan dana cadangan keluarga, Maya justru menghabiskan waktunya di depan tumpukan dokumen keuangan dan mutasi rekening yang selama ini ia kelola sebagai istri yang patuh. Ia menemukan bahwa pengkhianatan Aris tidak hanya soal perasaan, tetapi juga soal materi. Aris telah memindahkan sebagian aset bersama dan menggelapkan dana perusahaan tempatnya bekerja untuk membiayai gaya hidup mewah Nadia, serta menimbun harta untuk masa depan mereka. Maya tidak lagi menangis. Setiap butir data yang ia temukan menjadi bahan bakar baru bagi ketenangannya. Di hadapan Aris dan mertuanya, ia tetap bersikap seperti istri yang kalah, membiarkan mereka percaya bahwa ia telah menerima takdir untuk dimadu atau diceraikan tanpa perlawanan. Hal ini membuat Aris lengah. Ia merasa telah menang dan mulai terang-terangan membawa Nadia ke lingkungan sosial mereka, memamerkan kehamilan itu sebagai simbol kejantanannya yang baru ditemukan. Puncaknya terjadi pada sebuah acara syukuran keluarga yang diadakan orang tua Aris untuk merayakan calon pewaris mereka. Di tengah kerumunan kerabat dan rekan bisnis, Nadia berdiri dengan bangga di samping Aris, mengenakan kalung liontin N yang pernah ditemukan Maya. Namun, tepat saat Aris hendak memberikan sambutan, layar besar di ruang pertemuan yang seharusnya menampilkan foto-foto keluarga justru menampilkan hal lain. Maya telah meretas sistem tersebut untuk menunjukkan aliran dana ilegal dari perusahaan ke rekening pribadi Nadia, lengkap dengan bukti-bukti transfer yang ditandatangani Aris secara sepihak. Keriuhan pesta seketika senyap. Maya melangkah maju dengan keanggunan yang mematikan. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat berisi gugatan cerai sekaligus bukti penggelapan pajak dan korupsi perusahaan kepada Aris di depan semua orang, termasuk rekan bisnisnya yang kini menatap Aris dengan pandangan jijik. Maya juga mengungkap fakta dari laporan medis yang ia dapatkan melalui seorang kenalan, bahwa usia kandungan Nadia ternyata jauh lebih tua daripada durasi perselingkuhannya dengan Aris, mengisyaratkan bahwa bayi itu kemungkinan besar bukan darah daging Aris. Wajah Aris berubah menjadi abu-abu. Ia menatap Nadia dengan keraguan yang mengerikan, sementara Nadia mulai berteriak histeris mencoba membela diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Polisi yang telah dihubungi Maya sebelumnya sudah menunggu di lobi gedung. Di hari yang sama, Aris kehilangan reputasinya, pekerjaannya, dan kepercayaan keluarganya yang selama ini hanya memuja status sosial. Ibunda Aris yang tadinya begitu memuja Nadia kini hanya bisa terduduk lemas saat menyadari bahwa calon cucu yang ia banggakan adalah sebuah penipuan besar. Maya keluar dari gedung itu tanpa membawa satupun perhiasan atau barang mewah pemberian Aris. Ia meninggalkan kunci rumah di atas meja dan berjalan menuju mobilnya sendiri yang telah ia amankan secara hukum. Di balik kemudi, ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia kehilangan seorang suami yang tidak setia, namun ia mendapatkan kembali dirinya yang hilang. Saat ia berkendara menjauh, ia melihat dari kaca spion bagaimana istana pasir yang dibangun Aris dan Nadia runtuh sepenuhnya tertiup badai yang ia ciptakan sendiri. Maya tersenyum tipis, menyadari bahwa akhir dari pernikahan ini adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Selesai. Drama keluarga ini menggambarkan bahwa sebuah pengkhianatan dalam rumah tangga tidak hanya menghancurkan perasaan, tetapi juga merobohkan seluruh struktur kehidupan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Berikut adalah poin-poin kesimpulan dari perjalanan drama tersebut. Kehancuran kepercayaan 10 tahun pernikahan Maya dan Aris yang tampak sempurna ternyata hanyalah kedok untuk menutupi kekosongan dan ketidakjujuran. Perselingkuhan Aris dengan Nadia yang berujung pada kehamilan menjadi katalisator kehancuran tersebut. Manipulasi dan senjata kehamilan Nadia menggunakan kehamilannya sebagai senjata untuk merebut posisi istri sah. Sementara keluarga besar Aris lebih mementingkan ego garis keturunan cucu dibandingkan moralitas dan keadilan bagi Maya. Ketangguhan wanita Maya bertransformasi dari istri yang patuh menjadi wanita yang cerdas dan strategis. Ia tidak membalas dengan kekerasan atau histeria, melainkan dengan bukti hukum dan pengumpulan data yang akurat. Keadilan yang pahit Aris yang awalnya merasa di atas angin akhirnya kehilangan segalanya. Reputasi,
karir, dan keluarga, ketika kebohongannya dan kebohongan Nadia terungkap secara publik. Kemandirian sebagai akhir drama berakhir dengan pesan bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada harta atau status pernikahan yang palsu. Kepergian Maya adalah sebuah kemenangan moral, sementara kehancuran Aris adalah konsekuensi logis dari pilihannya sendiri.